Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Budak people yang ada di rumah, kita bertemu lagi masih dalam acara Petasan Podcast edisi akhir pekan. Tidak terasa sudah bertemu kembali di akhir pekan, khususnya setiap hari Sabtu pukul 13.00. Pak Nurdin, Betul? sebelumnya kita sudah pernah bertemu juga. Iya, di pertemuan pertama ya. Betul Ada sekali. siapa saja nih? Coba langsung aja, mungkin di sebelah kanan saya ada siapa nih? Silakan Bapak. Aduh, saya harus kenalan lagi. Saya Taufik ya. Semuanya. Ada Bapak Taufik. Ada siapa lagi Bu Rani? Boleh dari sebelah kiri? Ya, assalamualaikum Waalaikumsalam. dengan Bapak Cepi Aunila. Alhamdulillah ya. Sudah ada 2 orang pimpinan, khususnya Betul. dari SMP Muhammadiyah 8 Bandung. Hari ini, kira-kira kita akan membahas tentang apa, Pak Nurdin? Wah, hari ini kita akan membahas dengan tema menarik nih, Bu Rani nih. Kita akan membahas tentang filantropi dan Muhammadiyah. Wah, mudah people yang ada di rumah sepertinya masih ada yang baru mendengar nih dengan kata filantropi. Apa sih filantropi? Nah, langsung saja mungkin siapa dulu nih? Apa filantropi dan apakah Muhammadiyah memiliki gerakan filantropi? Apa ya, filantropi itu istilah kesekarangan sebenarnya, filantropi itu, tapi lebih universal mungkin kalau dalam konteks agama atau dalam konteks relasi yang lebih luas itu mungkin filantropi lebih luas ya gitu. Contohnya ya mudah lah, kemarin yang dilaksanakan oleh Pak Cepi ya, teman-teman pemuda Muhammadiyah Kota Bandung itu adalah salah satu kegiatan filantropi. Tapi kalau kita mau menyebutkannya, kalau ini ada 2 guru bahasa nih ya. Biasanya kalau guru bahasa secara kebahasaan itu ya dari bahasa Yunani ya, philos dan anthropos. Philos itu cinta, anthropos itu manusia. Jadi cinta kepada manusia kalau secara kebahasaan. Tapi kalau secara lebih luas ya itu apa ya? Mungkin bisa disebutkan sebagai aktivitas kedermawanan sebagai bentuk cinta kepada manusia. Begitu. Kalau bahasa ringannya kira-kira seperti itu gitu. Tadi sudah disinggung juga ya, dari segi makna ada 2 kata. Mungkin lebih mudahnya rasa simpati, empati, bahkan peduli terhadap sesama. Betul. Kalau budal people di rumah mungkin waktu sekolah pernah lihat ada kantin di sekolah kita, yaitu kantin filantropi. Jadi bisa diartikan juga ya sebagai bentuk kepedulian bahkan cinta terhadap sesama manusia. Kalau dari segi sudut pandang Pak Cepi, kira-kira filantropi itu apa sih, Pak? Ya, tadi udah sama Pak Taufik ya, gerakan filantropi itu adalah gerakan tolong menolong gitu ya, gerakan tolong menolong atas dasar kemanusiaan. Jadi lebih universal tadi gitu ya. Jadi bisa dasar atas kemanusiaan ataupun atas dasar agama gitu. Karena dalam agama kita juga dituntut untuk saling tolong menolong. Jadi memang ajaran Islam itu merupakan ajaran universal. Nah, itulah intinya seperti itu. Jadi ketika ada gerakan filantropi di Islam juga ada gerakan ta'awun gitu untuk tolong menolong. Tolong menolong. Ya, betul sekali yang telah disampaikan oleh Pak Taufik dan Pak Cepi. Sudah paham mungkinnya mudah people yang di rumah tentang filantropi. Nah, kemudian apakah di Muhammadiyah sendiri ada gerakan filantropi atau tidak ya? Oh iya, pasti ada lah ya. Apalagi kalau tadi Pak Cip menyebutkan dalam konteks Islam ya. Nah, dalam konteks Islam, filantropi itu adalah yang sudah sering kita laksanakan. Sebenarnya semua orang Islam sudah sangat paham dengan filantropi. Kalau filantropi Islam itu ya kita mengenal ada istilah zakat, sedekah, infak, wakaf dan sebagainya. Itu bentuk filantropi Islam. Hanya mungkin kalau dalam Islam itu nanti akan secara umum mungkin akan menjadi terbagi 2 gitu ya. Ada yang sifatnya karena kalau dalam Islam itu seluruh aktivitas kita itu adalah ibadah gitu. Termasuk dalam aktivitas filantropi, tolong menolong, kedermawanan itu semuanya dalam konteks ibadah. Maka kalau dalam konteks ibadah itu ada tata tertib atau ada tata aturan.
Maka kalau zakat aturannya itu gimana gitu ya. Kalau sedekah gimana, infak dan bagaimana. Kalau secara umum sih kita menyebutnya mungkin dua. Kalau zakat itu ada yang sifatnya karena kewajiban. Kalau yang lain-lain itu sifatnya bukan tidak menjadi wajib ya. Anjuran, sifatnya anjuran tetapi sangat diutamakan. Jadi otomatis kalau Muhammadiyah sebagai gerakan Islam maka tentu mempunyai gerakan filantropi gitu. Kurang lebih seperti itu. Masya Allah, ternyata filantropi kaitannya sangat luas ya. Tadi tentunya di Muhammadiyah ada gerakan, yaitu gerakan filantropi, dan dibagi dua. Boleh itu sebagai kewajiban, yang pertama memang harus, dan yang kedua sebagai anjuran. Jadi konteksnya tidak hanya bersifat universal, tetapi kaitannya antara manusia dan tentunya dengan Tuhan juga. Pak Cepi nih, tadi di awal Pak Cepi sempat menyinggung kata al-ma'un. Kira-kira apa itu gerakan al-ma'un yang sering disebutkan oleh Muhammadiyah? Jadi sejarahnya dulu kan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ketika pulang dari Mekah ataupun dia mengaji gitu ya dengan murid-muridnya, dia melihat di sekitarnya itu banyak yang sudah hafal Quran, sudah banyak hafal hadis, banyak pesantren, banyak ustadz, tetapi di sekelilingnya itu tidak peduli terhadap fakir miskin, anak yatim. Jadi beliau merenung gitu, banyaknya ayat yang dihafalkan, banyak ayat yang disampaikan, tetapi ayat yang prinsip gitu ya, menyayangi anak yatim, nah itu terlupakan, mungkin tidak tapi terlupakan. Nah, makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan pada saat itu terinspirasi mungkin ya, terinspirasi dari surat Al-Ma'un ini untuk mempelajari, mengamalkan dan mempraktekkan langsung gitu pada saat itu menjadi gerakan awal Muhammadiyah. Ya, gerakan awal Muhammadiyah itu adalah untuk menolong yaitu fakir miskin gitu ya, anak-anak yang pada saat itu mungkin tidak terjamah oleh para kiai, para ustadz dan yang lainnya. Dan ini merupakan gerakan yang sebenarnya gerakan prinsip, gerakan dasar gitu tapi terlupakan. Kiai Haji Ahmad Dahlan memulai itu dan ternyata sampai sekarang Gurani luar biasa ya Pak Opik, gerakan al-ma'un itu, gerakan menolong fakir miskin itu bisa sampai Muhammadiyah sudah hampir 1 abad lebih gitu. Nah itu mungkin gerakan al-ma'un itu ya gerakan tolong menolong, sejarahnya seperti itu. Satu surat tapi berpengaruh untuk sesama juga ya. Dan kita lihat juga ya ternyata dari sosok yang luar biasa juga. Betul. Tentunya memang kita berdasarkan pada Al-Quran, tapi butuh pemikiran dan usaha juga. Betul. Sehingga muncul suatu usaha, gerakan, bahkan dampaknya sampai sekarang masih terasa. Alhamdulillah. Nah, barusan dari Pak Cepi ya, kalau sudut pandang dari Bapak Taufik nih bagaimana? Saya kira sama aja lah ya, karena belajar sama-sama di Muhammadiyah ya, dengan Pak Cepi juga. Artinya betul sekali inspirasinya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dari Al-Ma'un, itu salah satunya ya, gerakan Muhammad itu dari Al-Ma'un. Jadi bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan, Al-Quran itu tidak hanya cukup dipahami tapi harus terwujud dalam aksi. Kalau kita mengenanya itu ada keimanan dan amal soleh, maka Kiai Haji Ahmad Dahlan kemudian kalau diceritakan itu Al-Ma'un itu para santrinya itu sampai gini, ini Al-Ma'un terus ngaji itu kenapa sampai lama-lama? Ini sudah apa Kiai? Maka ditanya oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, kamu betul sudah memahami dengan betul Al-Ma'un ini? Nah kemudian ketika ditanya apakah sudah dipraktikkan, itu yang kemudian menjadi gerakan besar sampai sekarang. Dan ya ini menjadi menjadi pengingat bagi kita semua. Tidak hanya di Muhammadiyah tapi bagi gerakan Islam seluruhnya, bahwa Islam itu tidak cukup hanya dalam bentuk pemahaman, tidak hanya bentuk dalam yang tampak saja, tetapi itu yang penting adalah dampak. Islam itu harus berdampak bagi kehidupan, dan salah satunya bagaimana kita ini mewujudkan kepedulian bagi umat manusia gitu ya. Masya Allah. Tapi ada yang menarik Bu Rani dan Pak Nurdin tuh yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu Pak Taufik.
kalau kalau orang yang berjihad rela mati katanya gitu kayak medahlannya kalau nggak salah ya. Semua orang juga akan mati, Pak Nurdin. Jadi kalau misalnya saya siap membela agama Islam sampai mati, kok akhirnya juga nanti akan mati. Tapi kalau umat Islam berjihad dengan hartanya itu tidak semua orang bisa gitu. Iya. Jadi kalau misalnya Pak Nurdin siap membela agama Islam sampai mati, siap, tapi kalau membela agama Islam dengan hartanya, nah itu akan pikir-pikir. Makanya itu betul, yang jihad yang terberat. Agak susah ya Pak Surya, Dengan dimulai dengan hati yang tergerak ya, untuk peduli terhadap sesamanya. Ketika mendengar ceritanya merinding sekali ya. Bahkan kalau saya meminjam kata Pak Opi, ketika kita mencari ilmu, ketika kita mempelajari ilmu, tidak hanya tampak tapi harus berdampak. Betul. Nah, tadi sudah dijelaskan juga kalau di sekolah kita ada juga contoh kecilnya, ada kantin filantropi. Terus ada juga gerakan juga yang sudah mulai dipraktikkan oleh Pak Cepi, bahkan juga oleh Pak Opi. Nih pasti Modal People di rumah juga penasaran nih, bagaimana sih Pak contoh-contoh nyatanya gerakan filantropi yang ada di Muhammadiyah. Ya, jadi gerakan filantropi ini bukan teori gitu ya Pak Opi, memang harus dicontohkan biar semua orang itu melihat ini mah hanya bisa nyuruh gitu kan, dari dianya ada tidak ya, gitu. Ini juga saya ada cerita yang kenapa gerakan Al-Maun ini bisa sampai 1 abad sekarang, karena memang Kiai Haji Ahmad Dahlan itu langsung mempraktekkan gitu ya. Ketika pada saat itu Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak ada uang untuk membayar guru-guru di sekolah Muhammadiyah. Nah, maka apa yang beliau lakukan itu adalah memukul kentungan itu sehingga masyarakat berkumpul dan melelang semua harta yang ada di rumahnya. Nah, ini merupakan bentuk dari beliau itu mempunyai jiwa filantropi. Untuk apa? Untuk membayar gaji-gaji guru gitu ya. Jadi tidak meminta sumbang tidak. Tapi beliau yang menginfakkan sehingga pada akhirnya si barang-barangnya itu adalah diberikan kembali ke Kiai Dahlan. Akhirnya mereka menyumbang gitu. Jadi yang pertama itu adalah contoh gitu ya. Nah, banyak sebenarnya di Muhammadiyah itu yang sudah dilaksanakan, termasuk sekolah kita ini adalah sekolah gerakan kebersamaan gitu ya. Jadi dulu sekolah kita ini tanahnya itu mau dibeli oleh oleh yayasan lain lah gitu ya, yayasan yang bernuansakan agama lain, dan Muhammadiyah juga sama, gotong royong gitu ya, saling sumbang, ada yang menyumbang 1.000, 2.000, 100.000 dan akhirnya bisa terkumpul uang sehingga bisa membeli aset. Jadi contohnya tadi dengan infak jangan dihiraukan lah 1.000 atau 2.000 gitu. Ada juga di Muhammadiyah itu ada lajismu ya, ada lajismu yang dimana badan amil zakat resmi nasional yang menghimpun dana-dana filantropi yang ada. Dan kemarin lajismu ini mendapatkan award ya dari badan amil zakat nasional gitu, jadi yang terbaik. Bahkan diapresiasi ya, pengelolaannya itu sangat transparansi dan memang nampak gitu ya. Itu mungkin contoh-contohnya di Muhammadiyah, dan masih banyak lagi sebenarnya. Alhamdulillah. Iya. Lazismu sudah cukup terkenal ya bulannya untuk di Indonesia dan Mesem. Tadi juga sempat terpikirkan tadi pendapat dari Pak Cepi bahwa ada beberapa penggerak ya, saking ingin mengembangkan drama Muhammadiyah, mereka menabung, mereka menyumbang gitu ya. Sekecil apapun, sebesar apapun uangnya, insya Allah akan berdampak positif, berdampak hal yang lebih besar tentunya ya bulannya. Barangkali dari Bapak Taufik ada sudut pandang yang berbeda mungkin. Lazisme ini ini sebagai sebuah bentuk ini kontekstualisasi gitu ya. Dulu gerakan filantropi atau gerakan kedermawanan atau cinta terhadap manusia ini dalam bentuk yang paling sederhana itu adalah tadi yang dilaksanakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Inspirasinya bagaimana melakukan dulu pertama kemudian diikuti oleh para jamaahnya. Dalam konteks sekarang ketika kehidupan sudah berkembang, sudah berabad-abad yang lalu, maka kemudian kenapa harus terlembagakan kegiatan filantropi ini? Hari ini kita belajar tentang akuntabilitas, tentang good governance, tentang respons
pertanggungjawaban, keterbukaan dan sebagainya. Maka kemudian lembaga filantropi atau lazismu di Muhammadiyah ini menjadi penting dilembagakan sebagai bentuk itu akuntabilitas, transparansi dan sebagainya. Coba bayangkan, apalagi hari ini Indonesia banyak yang korupsi ya. Kalau yang menyumbang itu tidak jelas dari mana gitu ya. Itu bisa jadi menjadi aktivitas money laundry, pencucian uang gitu ya. Makanya terlembagakan itu supaya tadi kalau Muhammadiyah Al-Lazismu itu memperoleh award sebagai salah satu yang transparansinya bagus, itu adalah karena memang terlembagakan. Jadi bahkan ada pemahaman sebaiknya memang menitipkan zakat, infak, sedekah itu memang kepada lembaga sebaiknya. Ada pandangan yang seperti itu, meskipun itu tidak menafikan atau tidak melarang kita langsung memberi begitu, tapi dengan kondisi yang terus berkembang memang hari ini sangat disarankan itu melalui lembaga gitu ya. Lembaga itu ya karena kalau lembaga sifatnya itu akan mungkin jangkauannya lebih luas gitu ya, lebih tidak hanya mengobati sementara, lebih jangka panjang. Tapi apapun bentuknya yang penting mau lembaga, mau secara personal langsung, intinya tadi tetap kalau dalam konteks Islam mungkin nanti bagaimana kita menjaga keikhlasan dan seterusnya ya. Gitu. Masya Allah, berat sekali ya. Jadi merinding jadi ceramah ini tuh. Dari mulai pengertian filantropi ya, mungkin Anda di rumah bahkan ibu pribadi juga filantropi itu peduli bentuk sama manusia. Ternyata dari mulai hukum dasarnya ada, mulai dari surat Al-Maun, jika digarap oleh orang yang luar biasa pemikirannya, dampaknya sampai sekarang, bahkan dari segi ketatanegaraannya bahkan dibentuk perlu lembaga agar selain tertib administrasi dan kita juga mempunyai rasa ikhlas nih, bagaimana kita ke depannya mempunyai sikap filantropi. Masya Allah sekali ya. Speechless ya Pak Nurdin. Tapi Pak Nurdin dan Bu Rani, ini bentuk filantropi Muhammadiyah abad sekarang kekinian gitu, bahwa Muhammadiyah itu nomor 1 kontribusinya untuk penanganan COVID-19. Ya, betul. Nah, tangan dong. Jadi Muhammadiyah itu kalau di ranking kan ada kontribusi A itu hampir 500 miliar berapa gitu ya COVID. Itu kontribusinya yang sangat besar untuk bangsa dan negara ini. Tetapi ya santai-santai aja. Karena di Muhammadiyah itu ada rumah sakit kan ya. Jadi rumah sakit Muhammadiyah tersebar di seluruh Indonesia dan itu mengobati pasien-pasien COVID secara gratis. Lalu juga ada MCCC gitu ya yang membagikan sembako dan sebagainya. Kalau dihitung-hitung secara nominal itu kontribusinya paling besar di Indonesia itu. Hebat itu. Ada salah satu contoh kemarin dilaksanakan oleh sekolah kita ya, itu dengan mengumpulkan kuota-kuota. Itu ya Pak, betul. Itu salah satu gerakan yang harus patut diapresiasi tentunya. Jadi hampir semua ranah melalui gerakan filantropi Muhammadiyah, tidak hanya tadi COVID, lalu juga ada gerakan infak ya. Mungkin nih modal people di rumah juga dapat menjadi contoh sederhana ya. Kalau tadi kan kita karena gerakan yang lembaga yang sudah besar, dampaknya juga besar. Tapi contoh di rumah juga ya, meskipun dari hal sederhana, hal yang kecil, filantropi tetap dapat dipraktikkan. Betul sekali ya Bu Rani ya. Alhamdulillah, ternyata kita sudah di penghujung acara untuk pertemuan hari ini Pak Tommy. Tidak terasa ya Pak Cepi ya? Iya betul. Insya Allah kita bertemu lagi tentunya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Petasan Podcast edisi akhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.